Ya, halo kawan, jumpa kembali dengan Agus Yusanto Channel. Semoga kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja ya. Salam sukses selalu untuk kita semuanya. Oke, langsung saja kawan-kawan. Oh iya, yang baru bergabung atau melihat channel saya ini tentang tutorial ya, perbaikan alat rumah tangga, kadang bermain gameplay ya, mengisi konten kekosongan saja. Jadi mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Komen yang membangun agar channel saya berkembang ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Oke, langsung saja kawan-kawan, ini mengenai cara mengganti baterai HP Android ya, bermerek Asus Max Pro M1 ya. Seperti ini modelnya. HP-nya kawan-kawan bisa dilihat ya, ini baterainya sudah melendung. Saya beli online tadi di video awalnya sudah unboxing, sudah dibuka paketnya. Saya beli baterai yang biasa saja ya, ini sampai mengangkat ya kawan-kawan, tutup casing atau backdoor belakangnya. Backdoor ya, tutup belakang maksudnya, sama saja artinya. Nah, ini saya beli seperti ini penampakannya kawan-kawan. Ini sepertinya KW ya, murah meriah. Yang penting saya asal jalan. Ini HP dipakai buat sendiri, HP dipakai sendiri maksudnya. Ini agak tipis ya. Kalau yang ori kan, yang di HP yang ini yang di HP maksudnya, yang orinya tebal, agak tebal. Ini saya nyalakan dulu biar jelas ya. Yang penting tampilannya sama, ukurannya panjang lebarnya pas. Tapi ini sepertinya enteng kawan-kawan, tipis ya. Mudah-mudahan sih normalnya nyala berhasil, yang penting bisa ngisi dan tidak drop banget. Walaupun nyalanya tadinya kuat 3 hari, cuma nyalanya kuat sehari ya tidak masalah lah, yang penting nyala. Disarankan kawan-kawan kalau ada uang lebih, budget lebih, mending beli yang original ya, atau baterai double power yang screennya diambil di apa namanya, fuse baterainya yang orinya diambil, dikletek ya, itu harus yang profesional ya. Pakai double power lebih bagus, ukurannya yang sama, besarnya, panjang lebarnya, biar masuk ya. Jadi ya lebih bagusnya lagi yang beli yang original ya kawan-kawannya. Jadi tidak disarankan beli yang KW. Nah, caranya yang pertama tentunya ada baut-baut ya kawan-kawannya. Pasti setiap kita membongkar barang elektronik itu pasti baut ya. Ini pakai obeng kecil, kebetulan saya punya yang kecil ya. Pakai obeng minus saja yang kecil, tidak masalah. Ini kan obengnya kembang kecil ya, atau plus kecil ya, tapi pakai obeng minus yang kecil juga bisa kawan-kawan. Ada berapa itu dihitung saja bautnya, semua bautnya di situ dilepas semua ya kawan-kawan ya. Kurang lebih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 baut kurang lebih ya. Pokoknya yang apa namanya, yang perlu dilepas dicopot, bautnya dicopot kawan-kawan. Bisa dilihat pada video ini ya. Jangan terburu-buru kawan-kawannya, apalagi kita sebagai pemula atau orang awam ya, mencoba-coba memperbaiki atau mengganti baterai HP Android kita. Mencoba-coba tapi jangan sembrono ya kawan, jangan sembarangan. Kita pelajari dulu, kita telusuri cara yang baiknya gimana, kita simak baik-baik videonya. Kalau kawan-kawan bisa melihat contoh pada video ini ya, disimak baik-baik ya. Saya juga otodidak kawan-kawan, saya bukan tukang servis profesional ya, servis HP tentu. Dalam hal ini saya hanya mencoba memperbaiki HP sendiri ya. Dan saya asal kawan-kawan yakinnya, tidak ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu jangan ya. Kita mantapkan hati, kita baca doa sesuai kepercayaan masing-masingnya, baca bismillah, dan kita berusaha semaksimal mungkin dan hati-hati ya tentunya ya. Oh ya, ini kunciannya jangan lupa ya kawan-kawan, khusus untuk tipe HP Asus Max Pro M1 ini yang punya saya ini ya, yang saya pakai buat merekam bikin konten video saya. Ini ada 3 kuncian rahasia kawan-kawan, ada 3 ya. Itu satu
kabel fleksibel atau fingerprintnya, kunci sidik jari, itu harus hati-hati ya. Ini saya kesusahan ini mencongkel-congkel, sepertinya masih ada baut yang terpasangnya belum dilepas baut. Sebentar kawan-kawan, saya cek terlebih dahulu. Ini karena kalau saya angkat paksa ini keras, jadi jangan ya kawan-kawan. Kalau dirasa dicongkel tidak bisa, jangan dipaksa, nanti patah ya kawan-kawan. Kita cek dulu keliling apakah ada yang tertinggal bautnya. Sepertinya itu yang putih ya kawan-kawan, saya mencurigai itu yang putih. Oh ya, benar saja kawan-kawan, itu adalah segel ya, segel garansi. Berhubung garansi sudah habis, sudah lama ini HP-nya sudah lewat, dilepas saja tidak masalah. Garansi segelnya rusak tidak masalah. Itu tidak terlihat ya bautnya, saya tidak kepikiran kawan-kawan kalau itu baut. Nah ini kuncian yang pertama ya kawan-kawan, ada 3 ya, seperti yang saya bilang. Ini kita congkel ya, ada double tipnya ini bagian kunci sidik jarinya. Hati-hati, itu fleksibel, kalau sobek putus ya tamat ya. Nah kita congkel saja pakai obeng kecil, kemudian kita jepit pakai jepitan seperti itu ya. Nah ini ada double tipnya ya, hati-hati jangan sampai sobek ya, itu kabel fleksibelnya sensitif sekali. Itu yang pertama ya kawan-kawan, kunci rahasianya. Dan yang kedua ada di bawahnya ini, fingerprint, kunci sidik. Kita congkel saja kawan-kawan, ini pengaitnya, ini kunci rahasia yang kedua ya. Congkel seperti itu, bisa dilihat pada video jelasnya. Nah congkel saja seperti itu, sudah berhasil. Yang kedua ya, mudah sekali. Jadi kalau kita tidak mencongkel itu akan patah kawan-kawan dan rusak ya nantinya. Dipasang lagi tidak kencang. Nah itu yang kedua ya, dan yang terakhir yang ketiga, kunci rahasianya itu ada pada double tip di kamera selfie ya, atau kamera depan kawan-kawan. Kita lepas terlebih dahulu double tip yang menempel kamera selfie-nya pada tutup itu, agak terlepas ya. Nanti kalau kita paksa lepas, nanti kamera selfie-nya ke bawah ya, nanti rusak. Bisa memakai alat congkel seperti itu ya kalau kesusahan. Ini kencang sekali kawan-kawan, double tipnya keras ya nempelnya. Nah seperti itu ya. Kalau dirasa sudah terlepas, baru kita buka tutupnya. Jadi ada 3 kuncian ya kawan-kawannya, diingat-ingat ya, hati-hati ya. Cuman 3 kunci rahasia saja, mudah sekali. Kalau kita sudah menemukan ketiganya, berhasil dicopot ya. Oh iya, pastikan itu kamera belakangnya jangan ikut terbawa ya pada tutup casingnya yang akan kita copot. Kita pastikan jangan terbawa kamera belakangnya. Ini saya terbawa, jadi saya pastikan terlebih dahulu tidak ikut ke bawah ya, karena sepertinya di double tip lagi kawan-kawan. Jadi ikut ke bawah, nanti tidak bisa dilepas, tidak bisa dicopot tutup komponen atasnya. Nah itu kan ikut ke bawah ya, bisa dilihat ya, itu bagian kamera belakangnya yang atas pojok kiri itu masih ikut ke bawah, ada double tip yang menempel kawan-kawan. Jadi kita pastikan kamera belakang tidak ikut terangkat ya. Nah ini sudah tidak ikut terangkat ya, sudah dilepas double tipnya. Nah seperti ini. Nah kita putar saja kawan-kawan, kan ini ada fleksibel sidik jari ya, kunci sidik jari. Kita putar seperti ini aja, tidak perlu dilepas. Nah seperti ini, memudahkan saja untuk mencopot konektor baterai lama kita yang akan diganti ya. Yang melendung itu udah parah kawan-kawan. Ini untungnya tidak sampai meledak ya. Pada video saya tentang mengganti kunci lemari pakaiannya yang kemarin, minggu-minggu kemarin, itu kan merekamnya sambil dicas dan sambil memakai alat bor ya. Oke, kembali lagi pada topik tema utama ini. Nah ini sudah dilepas ya konektor baterainya yang akan diganti. Mudah sekali, kita congkel saja memakai ini ya, plastik, jangan memakai obeng ya, itu kan ada arus listrik ya, takutnya terjadi short korslet komponen listrik, komponen PCB HP-nya. Jadi jangan pakai alat besi ya, pakai congkelan plastik saja melepas konektor baterainya. Dan ini double tipnya sepertinya merekat kuat sekali kawan-kawan, kesusahan ini saya. Dipastikan konektor baterainya dilepas dulu ya kawan-kawan ya.
pada papan PCB HP-nya, cuman dilepas konektornya saja. Dan ini sepertinya ujungnya sih agak ini ya, mudah ya, tidak begitu kencang lemnya, double tipnya maksudnya. Nah, double tipnya ada kanan kiri kawan-kawan. Ini sudah melendung sekali, tebal sekali jadinya. Oh ya, tipsnya ini ada tips bonus kawan-kawan ya, untuk supaya double tip tidak begitu merekat kuat ya. Untuk melepasnya kita beri minyak kayu putih secukupnya saja, ujungnya saja pada bagian plastik congkelannya. Tujuannya agar double tip tidak lengket lagi ya, jadi memudahkan kita untuk melepas baterai lama kita yang akan kita ganti baterainya. Kalau double tip atau lem kena minyak kayu putih kan dia sudah tidak lemnya tidak kuat lagi. Contohnya double tip ini ya. Nah, seperti itu. Hati-hati kawan-kawannya, di bawah baterai itu juga ada fleksibel LCD ya kalau tidak salah, dan yang menuju papan PCB-nya ada 2 kabel fleksibel ya. Walaupun terlindung tidak begitu nongol, tapi hati-hati ya kawan-kawan, barangkali kegores part ini, rusak kabel fleksibelnya yang di bawah baterai. Kita hati-hati saja, soalnya kalau kabel fleksibel itu sensitif sekali kawan-kawan. Tergores sedikit saja, terkoyak sedikit saja, udah takutnya tidak terkonek lagi, harus gantinya satu set ya kalau sudah ada yang rusak konektor fleksibelnya. Nah, seperti itu ya, ujungnya kita beri minyak kayu putih, kita congkel pelan-pelan saja double tipnya. Jangan terburu-buru kawan-kawannya, ini karena riskan sekali, takutnya baterainya juga fatal kan. Ini baterai kita berhubungan dengan baterai, hati-hati ya, takut meledak walaupun kondisi mati juga. Kita hati-hati saja, apalagi ini berhubungan dengan barang elektronik ya, apalagi HP. Nah, kita beri sedikit lagi karena ini masih kencang sekali lem double tipnya. Kita sambil diangkat, nah begitu kawan-kawan, saking semangatnya sampai nyonglot seperti kodok ya. Itu minyak kayu putih kawan-kawan, tidak masalah. Nah, ini seperti yang saya bilang, ini double tip yang sebelah sini sudah mudah dilepas ya, tapi masih bagus. Double tip kanan yang lamanya masih ada lemnya. Ini kita putar lagi, ini mengganggu sekali ya. Nah, seperti itu kita putar. Yang double tip yang kena minyak kayu putih sudah tidak nempel lagi kawan-kawan, jadi nanti kita beri double tip baru ya. Ya, kita keringkan minyak kayu putihnya, walaupun kena angin saja minyak kayu putih mah cepat kering ya. Kita pastikan kering saja. Kita bisa pakai lap kainnya, jangan pakai tisu ya. Dikeringkan minyak kayu putihnya, sisa-sisanya maksudnya. Nah, seperti yang saya bilang kan, di bawah baterai yang lama yang kita copot tadi ya, itu ada kabel fleksibel 2 yang kuning orange itu ya, yang ke PCB dan ke LCD kalau tidak salah ya. Koreksi saja, koreksinya pakai komentar, jangan pakai tip X ya. Nah, ini saya akan mengganti dengan baterai yang lama ya, bentuknya sama, cuman ini lebih tipis ya, lebih ringan. Nama juga baterai biasa ya, disarankan pakai yang original ya. Ini karena untuk pemakaian pribadi, buat sendiri saja. Oh ya, ini ada bonus double tip ya kawan-kawan ya, untuk menempelkan baterai ke HP-nya. Nah, yang sebelah kanan kan masih ada lemnya, double tipnya masih kuat, masih bagus. Nah, ini yang kena minyak kayu putih yang tadi ya, sudah tidak nempel. Nanti saya beri tambahan double tip yang baru. Ini ada di kemasan baterainya kawan-kawan. Kalau tidak ada bonus double tipnya, bisa pakai double tip yang ada di rumah kawan-kawan ya, atau bisa juga memakai ya pakai double tip kawan-kawan ya, yang ada di rumah. Misalnya ada isolasi biasa juga bisa, yang penting tujuannya agar baterai tidak goyang-goyang ya, tidak bergeser-geser, kan nanti kan ketutup backdoor ya, dan
tambahan soft case atau hard case kawan-kawan yang kawan-kawan beli aksesorisnya. Ini kita potong dulu ya, ini kepanjangannya, sesuaikan panjangnya. Ya, cara menempelkan double tip mode stiker ini kan mudah sekali, seperti menempel stiker dinding dapur ya. Kita kletek ujungnya, jangan dikletek semua ya, seperti ini. Kita tahan. Caranya mungkin berbeda-beda, tapi ini cara saya seperti ini. Ujungnya terlebih dahulu kita tempelkan. Nah, sudah dipastikan menempel ujungnya, kita tahan ujungnya, baru kita kletek ya, kletek semuanya. Nah, seperti itu. Ini masih terlalu panjang ya, kita potong lagi kalau masih terlalu panjang. Hati-hati, itu gunting kan konduktor ya, isolator, konduktor ya, menyetrum. Awas kena papan PCB, takut short koslet. Nah, seperti itu. Ini karena ada minyak kayu putih jadi agak tidak menempel ya. Tadi sudah kering padahal sih, ada yang masih belum kering kayaknya. Nah, sesudah ada double tipnya baru kita pasang ya baterai yang baru kita beli. Pastikan tipenya sama ya, walaupun ini kan lebih tipis ya karena baterai biasa. Kalau yang bawaannya agak tebal, agak berat, ini agak enteng. Yang penting masuk bisa, dudukannya sama, dan voltase tegangannya sama ya, dipastikan. Kodenya, mereknya juga sama. Karena kalau beda bentuk, panjang lebarnya tidak sama ya, tidak akan bagus ya. Walaupun masih bisa nyala tapi kurang afdol ya, tidak pas dudukannya. Nah, ini sepertinya agak ini ya, kurang pas konektornya. Ya, namanya juga baterai biasa ya, saya sebutnya baterai biasa saja, jangan KW, nggak enak didengarnya. Ya, pasti ada perbedaan lah. Kalau konektornya sama saja kotaknya, pinnya, tapi dia agak ke tengah ya. Kalau ini kan terlalu pinggir posisinya baterai yang barunya. Tinggal kita geser saja kabel fleksibel konektornya. Hati-hati menggesernya, jangan sampai terlipat parah ya, nanti takutnya putus konektor fleksibelnya. Ini agak kesusahannya karena posisinya kurang pas kawan-kawan, jadi mohon maaf agak lama durasinya ya. Terima kasih atas dukungannya, jangan lupa dengan subscribe, like, share, dan komen ya. Komen saja kalau kawan-kawan dirasa masih kurang jelas, kurang paham ya, atau mau nanya-nanya yang lain, atau request mau dibuatkan video tentang apa, silahkan komen saja kawan-kawan ya. Saya masih agak kesusahan ini memasang konektor ke PCB HP-nya. Bentuknya sama kawan-kawan, cuman kurang ini aja, kurang posisi konektor fleksibel baterai yang barunya kurang ke tengah saja, itu terlalu pinggir itu posisinya. Jadi lepas lagi. Kalau masih lepas berarti itu kurang masuk ya, kurang menancap. Jadi dipastikan menancap kawan-kawannya. Kalau tidak menancap kan tidak ada setrum, tidak akan nyala HP-nya. Nah, saya pasang terlebih dahulu, saya tempelkan ke double tipnya baterainya, paskan dulu posisinya, tekan-tekan biar menempel pada double tipnya. Kita pinggirkan dulu, kunci sidik jarinya atau fingerprint. Nah, caranya seperti itu ternyata. Kita miringkan, baru kita tekan ke bawah ya. Nah, ini kan sepertinya saya bilangnya agak tidak pas, jadi kita geser saja itu kabel fleksibel konektor baterai barunya. Nanti saya beri isolasi saja supaya tidak nongol seperti itu ya. Ini agak naik, agak menonjol ya, tidak rapi. Walaupun nanti ketutup backdoor ya, lebih amannya pakai isolasi, nanti dirapihin. Nah, ini sudah dipastikan terkoneksi dengan baik, tidak lepas lagi, baru kita coba nyalakan terlebih dahulu ya kawan-kawan. Jangan kita tutup dulu, jangan kita baut dulu, kita pastikan dulu apakah berhasil menyala. Dan ini alhamdulillah ya sudah menyala, berarti sudah terkonek dengan baik dan benar. Posisi baterai yang baru kita ganti tadi ya.
Asus Zenfone Max Pro M1. Udah gaya sok bule ngomongnya kawan-kawan. Weh, masih fals bahasa Inggrisnya, mohon maaf. Gak enak didengar. Ini ada kunci polanya, saya tutupin saja. Nah, ini masih loading ya. Masih saya coba kamera yang utama ya kawan-kawan, barangkali kameranya jadi error. Kamera belakang oke, kamera selfie oke, abaikan muka kameramennya. Muka orang bikin tutorialnya maksudnya. Ya, layar sentuh oke, tidak ada masalah. Ya, kalau sudah dipastikan tidak ada masalah, sudah berhasil, baru kita matikan HP-nya kembali ya kawan-kawan. Iya, agak kesusahan kalau tidak dipasangi tutup backdoornya ya, tombolnya. Jadinya kamera keluarnya. Bentar, oh ya, ini sudah berhasil saya matikan kawan-kawan. Nah, ketika sudah berhasil, ini kan seperti yang saya bilangnya, kabel fleksibel baterai yang barunya agak menonjol ya. Jadi kurang enak dilihat dan tidak rapi juga. Ini kita putar terlebih dahulu tutupnya. Kita pasang seperti semula ya. Nanti fingerprint atau kunci sidik jarinya juga kita beri double tip lagi ya, agar menempel, tidak lepas-lepas lagi. Dan jangan lupa itu, kalau baterai kawan-kawannya original tidak perlu dikasih solasi lagi ya. Ini karena baterai yang saya ganti ini baterai biasa, seperti itulah resikonya. Saya beri isolasi agar rapi nanti. Ini kameranya ke bawah sekali, saya tidak begitu perhatikan karena merekam sendirian kawan-kawan. Tidak ada yang memberitahu kalau posisi kameranya tidak pas ya. Nah, ini. Oh ya, jangan lupa kita baut ya, pasang baut itu yang bagian penutup konektor baterainya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kurang lebih ada 8 baut, kita pasang kembali ya. Nah, ini kan fleksibel yang seperti saya bilang ya. Fleksibel baterai yang barunya itu menonjol ya, jadi saya akan memberi isolasi biasa. Ini tombol power dan on off nya lepas, tadi saya pasang lagi ya. Jangan lupa nanti kalau ini tidak terpasang nanti nggak bisa dipencet-pencet tombol power dan tombol volumenya. Oh ya, itu yang back cover yang kalau kawan-kawan tidak diganti ya, bisa dilem ya, pakai lem khusus HP atau lem double tip juga bisa kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pakai hard cover atau soft cover ya, kan dia ketutup soft cover nanti, tidak masalah, pakai double tip saja kawan-kawan. Dan seperti yang saya bilang ya, ini saya memberi isolasi plastik ya pada konektor fleksibel baterai yang barunya, itu agak menonjol. Jadi saya ratakan supaya tidak nongol-nongol seperti itu, kurang bagus, kurang enak dilihat dan tidak rapi ya. Walaupun nanti sebenarnya tertekan backdoor ya, tutup belakang HP Asus Max Pro M1 ini. Nah, seperti ini. Tujuannya untuk merapikan saja. Tidak dikasih isolasi juga tidak masalah ya. Takutnya nanti kecangkol, ketarik, putus kawan-kawan, maksudnya itu. Tujuannya tidak nyangkol di tangan aja nanti kalau sewaktu-waktu dilepas lagi. Nah, ini kan masih sering lepas-lepas ya, kita beri double tip. Kita beri double tip lagi, sebetulnya jangan banyak-banyak ya, sedikit saja. Secukupnya saja. Supaya tidak geser-geser, tidak lepas pada dudukannya. Jadi kunci rahasianya ada 3 ya kawan-kawan, perlu diingat sekali lagi. Jangan asal main buka saja. Karena kalau kita asal main buka, kita paksa, apalagi kita paksa, akan beresiko plastiknya akan patah, rusak ya. Malah kita akan kerepotan memasangnya kembali. Bahkan ada yang perlu diganti lagi, mengganti yang lain. Syukur-syukur ada tutupnya ya, ada yang jual. Kalau seset, waduh pusing lagi. Jadi harus hati-hati, ada kunciannya. Dan ini saya sudah pasang double tip pada fingerprint atau kunci sidik jarinya.
baru kita tempelkan pada dudukannya seperti sedia kala ya kawan-kawan. Nah, ini sudah dipastikan baut sudah terpasang semua, tidak ada yang tertinggal ya. Baru kita pasang backdoornya atau tutup belakangnya. Saya masih pakai yang lama ya, masih mangap itu kawan-kawan, tidak masalah karena saya nanti dijepit pakai hard cover ya, akan tertutup rapat nantinya dengan sendirinya. Bila perlu pakai double tip saja kawan-kawan, tidak mangap seperti itu ya. Itu karena kan efek dari baterai yang melendung ya. Baterai yang melendung, alhamdulillah tidak sampai meledak ya, masih bersyukur kawan-kawan. Bahaya sekali kalau melendung dipaksa dicas terus kawan-kawan. Kita harus hati-hati ya punya barang elektronik. Oh iya, untuk melepas dari awal jangan lupa ya, ini soket kartu-kartunya dilepas ya, dilepas terlebih dahulu dan kita pasang lagi sebelum dinyalakannya seperti semula ya. Nah, ini masih mangap kawan-kawan, kita beri double tip, harusnya nanti baru ditekan pakai hard cover. Nah, seperti ini saya coba nyalakan kawan-kawan, nyalakan lagi, pastikan berhasil. Nah, ini alhamdulillah ya sudah menyala ya. Berarti tadi saya pemasangnya kembali tidak mengganggu konektor baterai ya, tidak goyang-goyang, sudah kencang. Alhamdulillah sudah berhasil kawan-kawan. Logo Zenfone sudah muncul dan hati pun senang riang gembira kawan-kawan. Wih, sudah nyala alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali, bangga sekali kawan-kawan kalau bisa memperbaiki sendiri ya, mengganti baterai sendiri. Tapi kalau dirasa kawan-kawan ragu, jangan ya, kita mantapkan hati dan jangan lupa baca doa ya. Oke, semoga bermanfaat video saya kali ini tentang cara mengganti baterai HP Asus Max Pro M1 ya. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari kawan-kawan untuk membangun perkembangan channel saya selanjutnya kawan-kawan. Oke, salam sukses selalu untuk kita semuanya kawan-kawan. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah kawan-kawan, mantap, dadah.